Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, ini ya bosku ya. Ini bautnya ini patah karena bloknya itu udah diganti, blok 63 Kauhara. Jadi magnetnya ini atau baut magnetnya ini tuh nggak kuat untuk mendorongnya ya. Jadi kena juga itu sepul-sepulnya menjadi hancur. Jadi kejadiannya waktu saya pulang dari kebun itu bunyi-bunyi apa ya kira-kira di dalam, tapi memang perasaan memang kayaknya memang ada baut atau sesuatu yang berdering di dalam bak magnet ini. Oke, ini dia saya order langsung di Shopee. Bagi bosku yang ingin beli, lihat di link atau keterangan video saya ini. Ini ori ya bosku ya. Harganya bosku bisa lihat langsung. Jadi saya sudah buktikan. Kalau bisa usahakan beli sepulnya itu yang ori, jangan yang KW ya. Biar pengapiannya lebih maksimal, apalagi yang udah di bore up. Oh ya bosku, lupa nih posisinya agak rebah ke kanan sedikit ya bosku ya. Lebih dimiringkan ya, nggak usah harus ditidurkan, tidak, cuman gini posisinya nih. Nah kalau posisi motor saya kan saya ganjel pakai kayu ya, jadi dia agak miring ya, berapa derajat ya gitu, supaya olinya nggak tumpah, itu tujuannya. Kalau dia ditegakkan nanti olinya pada keluar semua ya. Oke, kita langsung saja eksekusi, tidak usah berlama-lama. Ini KLX saya, KLX tahun 2011. Jadi bloknya blok 63 Kauhara dan camnya pakai BRT dan pengapiannya itu pakai Shogun Badak atau Shogun Kebo CDI-nya ya. Gunanya kita bongkar supaya saya ingin mengganti atau memperbaiki supaya starternya itu lebih ringan. Ini khusus untuk yang pemula ya. Sekali lagi jangan bukanya itu terburu-buru atau langsung dipaksakan, karena di sini ada perpaknya yang menempel pada belakang bak mesin atau bak magnet ini. Jadi jangan sampai dia itu putus atau rusak packingnya ya bos ya. Kalau rusak kan bisa beli lagi. Selanjutnya kita gunakan kunci 12 dan menggunakan pembuka busi yang pendek. Terserah bosku mau pakai apa, ganjel pakai kunci shock juga bisa, ditahan di magnetnya bos ya tuh. Nah jadi putar ke kiri dan ini tidak lupa dicopot gear ya, gear kecil yang bagian atas dicopot. Perhatikan gigi yang kasar ini di bagian belakang dan gigi yang rapat ini itu di bagian depan. Lalu kita gunakan tracker untuk membuka bak magnetnya. Jangan dipaksa ya, bukanya itu memang harus pakai tracker. Dan kita ganjal dan kita letakkan ganjal itu pada gigi tarik yang belakangnya itu ya bosku ya. Kita putar kanan dan dia akan terbuka ya. Perlahan kita copot karena di belakang itu ada ring-ring bawaannya ya, seperti ini. Jangan lupa sepinya ya bosku ya, karena sepinya itu menempel pada korek asnya atau pada dekat bak magnetnya itu ya. Nah ini ya bosku ya, setelah kita bongkar, kemarin itu masalahnya adalah one way-nya itu masih standar ya bosku, bawaan standarnya kemarin tuh. Jadi baut tiga ini itu patah karena dia cuma mengandalkan baut tiga ini. Jadi kalau bagi bosku harus sering dicek-cek ya, baut tiga ini harus sering dicek-cek, kalau enggak ini fatal. Karena dia hanya, itulah kekurangan KLX ini, starternya itu hanya mengandalkan 3 baut aja ya bosku ya. Jadi dia disatukan sama tempat one way nya ini. Nah ini saya percepat aja mengingat durasi. Di sini one way nya, sarang one way nya sudah saya las ya bosku ya. Jadi ini baut 3 kan. Nah ini lalu udah terikat erat
udah kita kencangkan maksimal. Lalu ini saya titik juga bosku, tempat bautnya ini saya titik ya, dilas thread ya, supaya dia nggak ada pergerakan. Dan kemudian ada 3 titik lagi yang saya las, sini, sini, dan di sini ya. Tadinya aslinya nggak ada las-lasan bosku, ini bisa dicopot ya rumah one way nya. Nah nanti kalau ada masalah rumah one way ini bisa dibongkar lagi kok ya, bisa dibongkar lagi las-lasannya ini. Oke, tapi biasanya ini jarang ya rumah one way ini rusak ya kan. Nah jadi cara mengelasnya bosku harus tinggi ini ya, nih pas nih di bibir ini nih. Nah jangan terlalu membengkak ke atas, nanti pasangan ininya dia gigi tarik, gigi yang besar ya, ini bisa nyangkut ya. Nah dia harus ada lancar kayak gini ya, harus lancar, jangan sampai dia seret, harus lancar, harus ada mainnya. Oke, harus ada mainnya. Nah seperti itu ya. Di sini saya akan merombaknya ya bosku, menggunakan ring air king nantinya ya. Jadi ini ya bentuknya kita las, jadi dia tidak mengandalkan 3 baut saja, jadi dia lebih maksimal. Nih seperti ini kondisinya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini kemarin tuh bosku patah nih, pada ngantam semua nih ke sini tuh, nampak bekas-bekasnya ya. Jadi baut-baut ini lepas, patah, dan menghantam spool. Ini habis spool yang kemarin bosku, ini udah kita ganti baru. Dan bagi bosku yang mau beli, ada di keterangan video ini, di deskripsi ya bosku ya, di deskripsi bosku ada tulisan biru, tinggal klik aja, nanti bosku bisa beli langsung ke toko Sofi ya bosku ya. Ini ori ya, harganya nggak salah saya sekitar 400-an kurang lebih ya. Oke, terus saya juga beli ini piringan besarnya, ini hampir 400-an juga bosku nih. Ini mungkin 400 lebih, 405.000, 410.000 ya sama ongkir. Yang ini sekitar 400-an ya bosku ya, kurang lebih. Nah jadi ada linknya ya di keterangan saya, ini baru. Jadi tandanya bosku, misalnya ini kemarin kan punya saya udah oblak ya, udah oblak. Nah kalau dia oblak itu, nah itu udah nggak presisi ya. Jadi memang kalaupun dipakai ring, misalnya ring bambu, dia kurang kuat ya. Kalau saya lebih suka beli orinya aja ya bosku ya. Tapi seandainya orinya ini dipasang dia masih oblak juga ya, berarti as seher ini udah aus ya, udah dol asnya ini. Nah ini kita copot dulu. Jadi asnya ini udah dol. Kalau udah dol ini nggak bisa dilas, nggak bisa diapa-apain bosku, harus diganti ya bosku ya. Itulah harus diganti, dibeli baru sama sehernya bosku ya. Nah tuh apalah kalau di daerah bosku namanya seher ya, tempat apa pompanya ya. Nah ini seher ya, ini harus diganti. Kalau dia semuanya yang baru pun udah dipasang oblak, berarti ini udah terkikis, sudah habis. Tapi biasanya itu jarang terjadi, tapi kecuali tergantung usia motor dan pemakaian ya. Tapi kalau yang masih baru, dia akan padat ya bosku ya. Nih, dia akan padat nih. Nah ada main pun dia bisa dikatakan sedikit tipis kali ya, ada mainnya. Oke lanjut, kita akan pasang ya, membuat starter itu lebih ringan. Walaupun mesinnya ini udah bore upan ya, saya di sini pakai piston 63 di sini ya, Kawahara itu cam BRT ya. Jadi ini udah pengapian, udah pakai pengapian Shogun. Terus apa namanya, karburator juga udah pakai punya, lupa saya tuh PE nggak salah ya. Oke, kalau yang mau beli PE yang bagusnya yang asli ya bosku. Kalau yang ori itu kadang ada yang kalau yang KW itu ada yang bagus, ada yang enggak. Nah ini ya, jadi gimana caranya, langsung aja bosku, kita nggak usah banyak cerita, kita pasang sampai nanti kita hidupkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterapkan ya sama bosku ya.
Oke, lanjut. Nah, di sini saya punya ring ya bos ya. Ring baja. Ring baja ini punya Seher RX King ya bosku ya. Nih, kenapa saya nggak pakai ring-ring biasa? Karena ring baja ini memang udah terjamin ya bosku, ini asli ori ya, ori punya. Dan ini ada ring bawaannya ya bosku ya, ring bawaan yang ada di dalam. Cuman dia agak tebal ya. Seandainya bosku ring ini nggak ada, bosku bisa pakai ring baja ini 4 buah ya. Ring baja 4 buah. Jadi sini 3, saya pakai 4 berarti ya. Oke, ini yang orinya, yang ini ori apa enggak nih ya? Karena saya beli motor second ini ya. Tapi kayaknya ini ori nih. Ya. Bisa bosku pakai 4. Oke, langsung kita pasang. 1 2 3 4. Lalu kita pasang gear besar ya. Oke, itu posisi pertama ya bosku ya. Nah, sebelum kita pasang ini bosku, nih rumah one way nya sama ini, saya di sini pakai punya KZ, tapi kalau KZ yang ori lebih bagus ya bosku, yang KW pun nggak apa-apa, nggak masalah, karena ini pelornya lebih banyak dibandingkan bawaan standarnya ya. Yang BF sekarang kan masih pelornya nggak begitu banyak ya bosku, tapi saya lebih suka dan lebih yakin pakai punya KZ. Tapi saya coak ya bosku ya, kanan kiri ini saya coak. Tadinya ada tinggi ya, tinggi ini, nah segini bosku, bisa lihat ya di Google bawaan aslinya atau KW-an dari ini ya bosku ya. Nih pelor KZ ini. Oke, nah seperti ini. Jadi harus dicoak ya bosku ya, kanan kiri harus dicoak. Lalu kita pasang di sini ya, bisa ya, bebas ya bosku ya, mau bosku pasang di mana, di sini juga bisa, atau bosku pasang di situ juga bisa, tapi enaknya saya di situ ya. Lalu bosku jangan lupa harus dipasang ring atau sepinya, ringnya ya. Satu lagi ring di sini ya, harus ada biar dia main ya, harus pakai ring. Oke, setelah itu bosku pasang, jangan lupa pasang sepi. Nah ini sepinya nih, jangan sampai lupa untuk memasang ya. Kita pasang sepinya di sini ya. Jadi pemasangan sepinya dipasang dulu. Oke, ini maunya, nah, kita pasang sepinya. Nah, setelah kita pasang sepi, kemudian kita pasang rumah one way nya ya bosku ya. Rumah one way nya kita pasang, sesuaikan dengan tempat sepinya tadi. Oke, setelah terpasang seperti ini, jangan lupa pasang bautnya ya. Ini kunci pakai nomor 12 ya, 12 punya pembuka busi ya, tapi yang panjang ya, supaya danaan. Terserah bosku mau ganjel pakai apa ya, yang penting dia terkunci dengan erat ya, tapi jangan terlalu keras sekali, tapi yang penting dia udah padat aja sudah cukup ya. Jangan lupa bosku
Biasanya dia takut lupa, udah terpasang tutup ini lupa ya. Ini yang giginya agak jarang-jarang ini di belakang. Ini di depan yang rapat-rapat ini di depan. Oke, seperti ini. Nah, sebelum nanti kita pasang, kita kasih lem dulu ya bos ya. Kita lem, kita kasih packingnya supaya dia lebih presisi ya. Di sini kita pakai tribon ya. Lem tribon ini kalau di tempat saya nih harganya cuma 15 ribuan ya. Ini bagus nih karena ada unsur karetnya banyak. Oke, langsung kita kasih lemnya ya. Oh ya, sebelum kita memasangnya, misalnya nanti pas udah dipasang semua dia masih juga nggak nangkep cepat starternya atau hidupnya, itu mungkin bosku coba balik itu kelahar KZ meme starternya ya, atau meme starter KZ tadi itu dibalik. Makanya mencoaknya itu jangan terlalu habis dan jangan terlalu menonjol keluar ya. Pastikan ini ada mainnya bos ya. Nih, jangan sampai seret ya. Gigi belakang ini bisa putar-putar gini ya. Bisa dideketin nggak bos ya? Nah, ini dia harus jalan seperti ini ya. Kalau nggak jalan bahaya, nanti bisa muter sama magnet dan dia tidak akan hidup ya. Jadi harus kayak gini nih, harus berjalan. Oke, lanjut kita oh ya, biasanya kan reng ini ada di belakang ya. Biasanya di sini nih. Nih ada bekas reng kan. Di reng ini saya pindah ke depan. Ya, tadinya nih di sini, saya pindah ke depan. Ya. Ini khusus untuk yang pemula ya bosku ya. Kalau yang untuk udah suhu, wah, masa ngajarin suhu ya kan, guru-guru. Ini hanya untuk yang pemula yang ingin otak-atik kendaraan KLX sendiri ya. Kalau alat lengkap di rumah, nah sendiri aja bosku. Selanjutnya kita pasang baut-bautnya sesuai dengan posisi, dan cara pengunciannya itu harus saling berlawanan. Jadi jangan dikuatkan, yang pendek itu di bagian dalam pada yang terbuka itu ya bosku ya. Nah ini di bagian ini yang pendek tuh. Nah setelah itu setelah erat semuanya, Posisinya yang besar di luar. Ini dilemen juga. Bismillahirrahmanirrahim. Jos bos, mantap. Coba kita matikan lagi, hidupkan lagi. Oh lancar. Lagi. Lancar bosku. Ringan, mudah-mudahan bermanfaat ya bosku ya. Nih
suara starternya pun keringan banget bosku ya. Kita matikan lagi, coba. Langsung nyambar ya kan, jos. Jangan lupa